Suamiku bilang menyesal menikahiku di depan semua orang. Mertuaku setuju. Aku tersenyum, lalu meminta mereka menganggapku tak pernah ada. Kini, saat mereka mengemis di jalanan, aku hanya memberi 2.000 rupiah. Pura-pura lupa wajah para parasit yang dulu menghinaku itu. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Kalian dengar cerita sambil aktivitas apa? Nyapu, ngepel, tiduran, atau rebahan? Yuk kita simak ceritanya. Pagi itu dimulai seperti pagi-pagi sebelumnya dalam 5 tahun terakhir. Matahari belum sepenuhnya terbit, tetapi Andini sudah sibuk di dapur. Aroma nasi goreng menguar memenuhi ruangan. Dia bergerak gesit antara kompor dan meja makan. Tangannya cekatan memotong mentimun dan menata piring. Tidak ada pembantu di rumah besar itu. Andini melakukan semuanya sendiri sebelum berangkat ke kantor. Dia adalah manajer pemasaran di sebuah perusahaan swasta yang cukup bona fide. Gajinya besar, cukup untuk menopang gaya hidup suami dan ibu mertuanya. Di kamar utama, Riko masih mendengkur keras. Suaminya itu tidak bekerja sejak 2 tahun lalu. Alasannya ingin merintis usaha, tetapi sampai sekarang tidak ada satupun usaha yang jalan. Riko lebih sering menghabiskan waktu di depan komputer atau memancing bersama teman-temannya. Andini tidak pernah mempermasalahkan hal itu sebelumnya. Dia mencintai Riko. Dia merasa mampu membiayai keluarga. Namun, kesabaran manusia ada batasnya. Di kamar tamu yang diubah menjadi kamar permanen, ibu mertua juga masih terlelap. Sejak ayah Riko meninggal, ibunya pindah ke rumah mereka. Awalnya hanya untuk menenangkan diri, tetapi barang-barangnya semakin banyak menumpuk. Ibu mertua tidak pernah membantu pekerjaan rumah. Dia bertingkah seolah-olah dia adalah ratu di istana ini. Makan harus tersedia, pakaian harus sudah dicuci dan disetrika, dan rumah harus bersih. Andini mengerjakan itu semua tanpa mengeluh. Jam menunjukkan pukul 6 pagi. Andini membangunkan kedua anaknya, Lana dan Lira. Mereka berdua anak yang manis dan penurut. Andini memandikan mereka dan memakaikan seragam sekolah. Setelah anak-anak siap, barulah Riko keluar dari kamar dengan wajah bantal. Dia langsung duduk di meja makan tanpa mencuci muka. Riko bertanya mana kopinya. Andini segera menyeduh kopi hitam tanpa gula kesukaan suaminya. Dia meletakkan cangkir itu di depan Riko. Riko menyeruputnya sedikit lalu mengernyit. Dia bilang airnya kurang panas. Andini menghela napas panjang. Dia mengambil kembali cangkir itu dan memanaskan air ulang. Hal-hal kecil seperti ini sudah menjadi makanan sehari-hari. Ibu mertua keluar kamar dengan daster batiknya. Dia melihat menu sarapan di meja. Nasi goreng dengan telur mata sapi dan kerupuk. Wajahnya langsung masam. Dia berkomentar bosan dengan menu nasi goreng. Dia bertanya kenapa tidak ada ayam goreng atau daging. Andini menjelaskan bahwa dia belum sempat belanja ke pasar karena kemarin pulang larut malam setelah rapat. Ibu mertua mendengus kesal. Dia bilang Andini pelit pada mertua sendiri. Padahal uang belanja dipegang penuh oleh Andini karena Riko tidak pernah memberi nafkah. Suasana sarapan hening dan tidak nyaman. Andini berusaha mengalihkan pembicaraan dengan bertanya tentang rencana Riko hari itu. Riko menjawab ketus bahwa dia sibuk mengurus proyek dengan temannya. Andini tahu itu bohong. Proyek itu hanya alasan Riko untuk main kartu atau nongkrong di warung kopi. Tapi Andini memilih diam. Dia tidak ingin bertengkar di depan anak-anak. Setelah mengantar anak-anak sekolah dan sampai di kantor, Andini mendapat pesan singkat dari Riko. Isinya bukan ucapan semangat bekerja, melainkan permintaan transfer uang. Riko bilang butuh 2 juta rupiah untuk modal awal proyek baru. Andini mengerutkan kening. Minggu lalu Riko juga minta 3 juta. Andini belum melihat hasil apapun. Dia membalas pesan itu. Dia bilang uang gajinya sudah menipis untuk bayar tagihan listrik dan air yang membengkak bulan ini. Riko tidak membalas. Andini tahu suaminya marah. Benar saja, saat Andini pulang kerja sore harinya, rumah terasa dingin. Riko duduk di sofa ruang tamu sambil menonton televisi dengan volume keras. Ibu mertua sedang memoles kutek di kukunya yang panjang.
Tidak ada yang menyambut kedatangan Andini. Lantai rumah kotor dengan remah keripik. Piring bekas makan siang menumpuk di wastafel. Andini menarik napas dalam-dalam. Dia meletakkan tas kerjanya dan mulai membereskan kekacauan itu. Malam harinya, setelah anak-anak tidur, Riko mengajak Andini bicara serius. Andini duduk di tepi ranjang. Riko berdiri berkacak pinggang di depannya. Riko memulai pembicaraan dengan nada tinggi. Dia membahas soal penolakan Andini mentransfer uang tadi siang. Dia menuduh Andini mulai hitung-hitungan dengan suami. Andini membela diri. Dia menjabarkan pengeluaran bulan ini. Biaya sekolah anak, listrik, air, internet, belanja bulanan, dan kebutuhan obat ibu mertua. Semuanya Andini yang tanggung. Riko tidak mau dengar. Dia malah mengalihkan topik ke hal yang lebih sensitif. Dia bilang dia ingin anak lagi. Dia ingin anak laki-laki. Lana dan Lira adalah perempuan. Bagi Riko, belum lengkap rasanya jika belum punya anak laki-laki penerus marga. Andini terbelalak. Punya 2 anak saja Andini sudah kewalahan membagi waktu antara karir dan urusan rumah tangga. Apalagi Riko tidak pernah membantu mengurus anak. Andini menolak tegas. Dia bilang 2 anak sudah cukup. Biaya hidup semakin mahal. Biaya pendidikan Lana dan Lira ke depan harus dipikirkan. Andini tidak sanggup jika harus cuti hamil dan melahirkan lagi. Karirnya sedang menanjak. Jika dia cuti lama, posisinya bisa digantikan orang lain. Penghasilan utama keluarga ini berasal dari Andini. Jika Andini berhenti kerja atau turun jabatan, mereka mau makan apa? Riko marah besar mendengar alasan Andini. Dia membanting pintu lemari. Dia berteriak bahwa kodrat istri adalah menuruti suami. Dia bilang Andini egois karena lebih mementingkan karir daripada keinginan suami. Ibu mertua yang mendengar keributan itu ikut masuk ke kamar. Bukannya menengahi, dia malah mengompori Riko. Ibu mertua bilang Andini memang istri yang tidak tahu diuntung. Sudah untung dinikahi Riko yang tampan, tapi malah banyak tingkah. Ibu mertua menambahkan bahwa wajar jika Riko minta anak laki-laki. Itu hak suami. Jika Andini tidak mau memberikan, berarti Andini istri durhaka. Kata-kata itu menusuk hati Andini. Dia bekerja banting tulang demi mereka. Tapi ini balasan yang dia terima. Andini tetap pada pendiriannya. Dia tidak mau hamil lagi. Keputusannya bulat. Riko menatap Andini dengan pandangan benci. Dia bilang kalau Andini tidak mau hamil, maka jangan harap Riko akan bersikap baik. Mulai malam itu, Riko melakukan aksi tutup mulut. Dia tidak mau bicara pada Andini. Dia tidur memunggungi Andini. Ibu mertua juga ikut mendiamkan Andini. Mereka berdua sepakat mengisolasi Andini di rumahnya sendiri. Andini merasa asing di rumah yang dia beli dengan keringatnya sendiri. Hari-hari berlalu dengan suasana mencekam. Andini mencoba bersikap biasa saja. Dia tetap menyiapkan sarapan, tetap membayar tagihan, tetap mengurus anak. Tapi Riko dan ibu mertua menganggapnya seperti hantu. Mereka bicara dan tertawa berdua. Tapi begitu Andini lewat, mereka langsung diam. Riko bahkan mulai sering pulang malam. Bau alkohol dan rokok menempel di bajunya saat pulang. Andini hanya bisa menangis dalam diam di kamar mandi. Dia merasa lelah. Sangat lelah. Puncak kekesalan Riko terjadi seminggu kemudian. Dia membawa brosur program bayi tabung dan meletakkannya di meja makan. Dia memaksa Andini untuk ikut program itu agar bisa memilih jenis kelamin laki-laki. Andini melihat biaya yang tertera di brosur itu. Puluhan juta rupiah. Uang dari mana? Tabungan mereka ada. Tapi itu untuk dana darurat dan pendidikan anak. Andini menolak lagi. Kali ini Riko tidak berteriak. Dia menatap Andini dingin. Dia bilang Andini akan menyesali keputusan ini. Riko keluar rumah membanting pintu. Ibu mertua meludah ke lantai sambil menatap sinis pada Andini. Andini membersihkan ludah itu dengan tisu. Hatinya hancur tapi otaknya mulai berpikir jernih. Dia sadar ini bukan pernikahan yang sehat. Dia hanya dimanfaatkan. Dia dijadikan mesin ATM berjalan dan pembantu gratis.
Cinta yang dulu dia agung-agungkan kini terasa seperti rantai yang mencekik lehernya. Andini menatap cermin di lorong rumah. Dia melihat wanita hebat di pantulan cermin itu. Wanita yang mampu memimpin tim di kantor, tapi tidak dihargai di rumah sendiri. Andini berjanji pada dirinya sendiri. Dia tidak akan menangis lagi. Jika mereka ingin perang dingin, Andini akan meladeninya. Tapi dia tidak tahu, rencana Riko jauh lebih jahat daripada sekadar mendiamkannya. Suasana rumah masih dingin dan kaku. Namun, Andini mulai merasakan perubahan gelagat pada Riko dan ibu mertua. Mereka tidak lagi mendiamkannya secara total. Ada bisik-bisik mencurigakan yang sering Andini dengar saat dia hendak masuk ke ruangan. Begitu Andini muncul, mereka langsung pura-pura sibuk menonton televisi atau melihat ponsel. Senyum licik sering tersungging di bibir ibu mertua saat melihat Andini lewat. Insting Andini mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Suatu malam, Riko tiba-tiba bersikap sedikit lebih lunak. Dia duduk di sebelah Andini di ruang keluarga. Dia tidak meminta maaf, tapi nadanya tidak setinggi biasanya. Dia bilang bulan depan adalah ulang tahun pernikahan mereka yang kelima. Riko ingin merayakannya. Dia ingin mengadakan pesta syukuran di rumah. Mengundang keluarga besar dari pihak Riko dan pihak Andini, serta beberapa teman dekat. Andini heran. Tumben Riko ingat ulang tahun pernikahan. Biasanya Riko lupa tanggalnya. Andini bertanya untuk apa pesta. Biayanya pasti besar. Lebih baik uangnya ditabung. Riko langsung menyela. Dia bilang ini penting untuk mempererat silaturahmi. Ibu mertua ikut menimpali dari dapur. Dia bilang sudah lama tidak kumpul keluarga. Dia ingin menunjukkan pada saudara-saudaranya betapa suksesnya anak dan menantunya. Ibu mertua menekankan kata sukses dengan nada yang aneh. Riko mendesak Andini. Dia bilang ini permintaan ibunya juga. Riko berjanji akan mengurus semua persiapannya. Andini hanya perlu menyediakan dananya. Andini bertanya berapa biayanya. Riko menyebut angka 50 juta rupiah. Andini kaget. Itu jumlah yang sangat besar hanya untuk pesta makan-makan di rumah. Andini menolak. Dia bilang tidak ada uang kas sebanyak itu yang bisa dipakai foya-foya. Riko mulai memainkan drama. Dia memasang wajah sedih. Dia bilang selama ini dia tidak pernah minta apa-apa. Sekalinya minta dirayakan pernikahan. Andini pelit. Ibu mertua mulai menangis buaya. Dia bilang umurnya tidak panjang lagi. Dia ingin melihat keramaian di rumah ini sebelum meninggal. Andini merasa tersudut. Manipulasi emosi mereka sangat halus tapi mematikan. Akhirnya, dengan berat hati, Andini menyetujui. Tapi dia memberi syarat. Biayanya tidak boleh lebih dari 30 juta. Riko setuju dengan cepat. Terlalu cepat. Keesokan harinya, Riko dan ibu mertua tampak sangat bersemangat. Mereka sibuk menelepon saudara sana-sini. Andini tidak sengaja mendengar percakapan ibu mertua di telepon. Ibu mertua bilang, "Datang ya. Nanti ada pengumuman penting soal Andini." Nada bicaranya terdengar seperti orang yang akan membeberkan aib. Andini mulai curiga. Pesta ini bukan untuk merayakan pernikahan. Pesta ini adalah panggung sandiwara mereka. Andini memutuskan untuk tidak tinggal diam. Dia mulai melakukan investigasi diam-diam. Selama ini Andini terlalu percaya menyerahkan kartu ATM gaji keduanya pada Riko untuk keperluan mendadak, meskipun saldo utamanya dia pegang. Namun, Riko tahu PIN semua kartu Andini. Malam itu, saat Riko tidur pulas, Andini mengambil dompet Riko. Dia mencari struk transaksi atau bukti apapun. Kosong. Riko cukup pintar menghilangkan jejak fisik. Andini beralih ke laptop. Dia membuka mutasi rekening koran banknya selama setahun terakhir secara detail. Matanya membelalak. Ada banyak penarikan tunai dalam jumlah besar di jam-jam ganjil. Lokasi mesin ATM-nya selalu sama, di daerah yang terkenal sebagai tempat perjudian terselubung. Selain itu, ada banyak transfer ke rekening atas nama perempuan yang tidak Andini kenal. Nominalnya bervariasi, dari 500.000 hingga 2 juta rupiah. Jantung Andini berdegup kencang. Dia menelusuri lebih jauh. Dia menemukan tagihan kartu kredit yang belum dia periksa detailnya bulan lalu.
Ada pembelian perhiasan emas di toko emas ternama. Harganya 10 juta rupiah. Andini tidak pernah merasa dibelikan emas. Dia langsung teringat kalung emas baru yang dipakai ibu mertua minggu lalu. Saat ditanya, ibu mertua bilang itu hadiah dari saudara jauh. Ternyata itu dibeli pakai uang Andini. Kemarahan mulai mendidih di dada Andini. Ternyata selama ini dia membiayai judi Riko dan gaya hidup ibu mertua. Uang yang seharusnya untuk masa depan Lana dan Lira, dibakar begitu saja oleh dua parasit ini. Andini merasa bodoh. Dia merasa dikhianati. Tapi dia tidak langsung membangunkan Riko dan melabraknya. Itu tindakan gegabah. Andini butuh strategi. Jika mereka ingin bermain licik, Andini akan bermain lebih cerdas. Andini menyalin semua bukti mutasi rekening itu. Dia mencetaknya di kantor keesokan harinya. Dia juga pergi ke bank untuk meminta rekapitulasi resmi aset-asetnya. Sertifikat rumah ini atas nama Andini karena dia membelinya sebelum menikah. Tapi renovasinya menggunakan uang gaji selama menikah. Mobil juga atas nama Andini. Andini berkonsultasi dengan teman lamanya yang seorang pengacara perceraian. Temannya menyarankan Andini untuk mengamankan aset dan bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Hari-hari menjelang pesta, Riko dan ibu mertua semakin menyebalkan. Mereka menyuruh Andini memesan catering mahal, dekorasi mewah, dan sewa tenda. Mereka memperlakukan Andini seperti panitia acara, bukan sebagai istri yang dirayakan. Andini menuruti semua permintaan mereka dengan senyum palsu. Dia ingin melihat sejauh mana mereka akan bertindak. Dia ingin melihat wajah sombong mereka sebelum dia hancurkan. Suatu sore, Andini pulang lebih awal. Dia mendengar Riko dan ibu mertua sedang mengobrol di ruang tamu. Andini berhenti di balik tembok penyekat. Dia menguping pembicaraan mereka. Suara Riko terdengar jelas. Riko bilang rencananya sudah matang. Di acara pesta nanti, Riko akan mengumumkan di depan semua keluarga bahwa dia ingin menikah lagi alias poligami. Alasannya karena Andini mandul dan tidak bisa memberi anak laki-laki. Itu fitnah yang keji. Padahal Andini subur. Dia hanya menolak hamil. Ibu mertua tertawa cekikikan. Dia bilang itu ide brilian. Dengan begitu, keluarga besar akan mendukung Riko dan menyalahkan Andini. Mereka berharap Andini akan malu dan tertekan, sehingga akhirnya mau menuruti kemauan Riko punya anak lagi, atau mengizinkan Riko menikah lagi tapi tetap Andini yang membiayai. Rencana mereka sungguh jahat. Mereka ingin menghancurkan harga diri Andini di depan umum supaya Andini tunduk. Tangan Andini gemetar menahan amarah. Air matanya hampir tumpah. Tapi dia tahan. Dia tidak boleh lemah. Dia mundur perlahan dan keluar lagi dari pintu depan. Lalu membanting pintu seolah-olah baru datang. Riko dan ibu mertua langsung diam dan mengubah topik pembicaraan. Mereka menyapa Andini dengan senyum manis yang menjijikan. Andini membalas senyum itu. Dalam hati dia berkata, silakan tertawa sekarang. Nikmati sisa waktu kalian di rumah ini. Malam itu Andini menyusun rencana balasan. Dia menghubungi pihak catering dan vendor dekorasi. Dia membuat kesepakatan khusus yang tidak diketahui Riko. Dia juga menyiapkan sebuah presentasi di laptopnya. Bukan presentasi foto kenangan pernikahan, melainkan presentasi data keuangan. Dia akan membalikan panggung sandiwara mereka menjadi panggung eksekusi. Hari pesta pun tiba. Rumah sudah dihias cantik. Tamu-tamu mulai berdatangan. Saudara-saudara Riko datang dengan pakaian necis. Menatap Andini dengan pandangan menilai. Beberapa berbisik-bisik sambil melirik perut Andini yang rata. Andini menyambut mereka dengan ramah. Dia tampil cantik dengan gaun merah marun. Riko memakai batik mahal yang baru dibeli kemarin. Tentu saja pakai kartu kredit Andini. Acara dimulai dengan pembacaan doa. Lalu sambutan-sambutan. Riko tampak gelisah tapi matanya berbinar licik. Dia memegang mikrofon erat-erat. Andini duduk di sampingnya. Tenang seperti air danau yang dalam. Dia melihat ibu mertua duduk di barisan depan dengan dagu diangkat tinggi. Saat sesi ramah tamah hampir dimulai, Riko meminta perhatian semua orang. Dia berdiri di tengah ruangan. Musik dihentikan. Semua mata tertuju pada Riko.
Riko memulai pidatonya dengan suara lantang. Dia berterima kasih pada tamu yang datang. Lalu nadanya berubah sedih. Dia mulai bercerita tentang betapa beratnya beban yang dia pikul sebagai suami. Dia bilang dia sangat ingin punya penerus laki-laki, tapi istrinya menolak menunaikan kewajiban. Suasana hening. Tamu-tamu mulai berbisik. Riko melanjutkan kebohongannya. Dia bilang Andini terlalu sibuk mengejar karir sampai melupakan kodrat. Bahkan Riko dengan berani berkata, "Jujur, kadang aku nyesel nikahin kamu, Din." "Ibu juga setuju kan, Bu?" Ibu mertua berdiri dan mengangguk mantap. "Benar. Istri macam apa yang tidak mau nurut suami? Harusnya kamu bersyukur Riko masih mau mempertahankan kamu." Ucapan itu disambut anggukan setuju dari keluarga Riko. Mereka memandang Andini dengan tatapan menghakimi. Andini masih diam. Dia membiarkan mereka menyelesaikan skenarionya. Riko merasa di atas angin. Dia tersenyum puas melihat Andini yang diam saja. Dia pikir Andini sudah kalah mental. Riko hendak melanjutkan kalimatnya tentang rencana menikah lagi. Tapi sebelum kata-kata itu keluar, Andini berdiri. Suara kursi yang didorong ke belakang terdengar nyaring memecah keheningan. Andini berjalan perlahan menuju Riko. Wajahnya datar, tanpa ekspresi takut atau sedih. Dia menatap mata Riko tajam. Riko sedikit gugup tapi mencoba tetap angkuh. Andini mengulurkan tangan meminta mikrofon. Riko memberikannya. Berpikir Andini akan minta maaf sambil menangis. Andini memegang mikrofon itu. Dia menatap seluruh tamu undangan satu persatu. Lalu dia menatap Riko dan ibu mertua bergantian. Dengan suara tenang namun tegas yang menggema di seluruh ruangan melalui pengeras suara, Andini mengucapkan kalimat yang akan mengubah hidup mereka selamanya. "Anggap aja aku gak pernah ada. Jalani hidup kalian kayak gak pernah punya aku." Semua orang bingung. Andini memberi kode pada operator proyektor yang sudah dia bayar sebelumnya. Layar putih besar di belakang Riko tiba-tiba menyala. Bukan foto romantis yang muncul, tapi deretan angka dan tabel yang sangat jelas. Judul besarnya tertulis, "Laporan Keuangan Keluarga Parasit." Andini mulai menjelaskan slide demi slide. "Ini bukti transfer gaji saya setiap bulan. Ini bukti pembayaran listrik, air, dan internet. Semua dari rekening saya. Ini." Andini menunjuk sebuah grafik. Adalah grafik pengeluaran Riko untuk judi online slot dan togel selama 2 tahun terakhir. Totalnya 200 juta rupiah. Suara napas tertahan terdengar dari para tamu. Andini melanjutkan ke slide berikutnya. Foto struk pembelian emas. "Dan ini kalung yang dipakai ibu mertua sekarang. Harganya 10 juta. Dibeli menggunakan kartu kredit saya tanggal 15 bulan lalu. Padahal bulan itu saya bilang uang belanja pas-pasan." Ibu mertua refleks memegang lehernya. Wajahnya pucat pasi. Riko berusaha merebut mikrofon. Tapi Andini menghindar dengan gesit. "Jangan ganggu, aku belum selesai," bentak Andini. Suaranya menggelegar membuat Riko ciut. Andini membuka slide terakhir. Isinya surat tagihan utang Riko pada beberapa teman yang belum dibayar, yang selama ini disembunyikan. "Kalian bilang nyesel nikah sama aku karena aku gak mau punya anak ketiga? Asal kalian tahu, aku gak mau punya anak lagi karena aku gak mau nambah beban membiayai anak dari bapak yang pengangguran, penjudi, dan cuma bisa jadi benalu." Teriak Andini. "Mulai detik ini, pesta ini bubar. Dan kalian berdua," Andini menunjuk Riko dan ibunya, "keluar dari rumahku sekarang juga. Detik ini juga." Satu pesta langsung hening. Benar-benar hening. Tidak ada yang berani bersuara. Wajah Riko merah pada menahan malu dan marah. Ibu mertua terduduk lemas di kursinya. Saudara-saudara mereka menunduk. Malu melihat bukti telak yang terpampang di layar. Andini telah menjatuhkan bom nuklir tepat di tengah pesta mereka. Kehancuran mereka baru saja dimulai. Sebelumnya, Andini memang sudah mengumpulkan bukti-bukti digital. Namun dia tahu hukum dan konfrontasi keluarga membutuhkan lebih dari sekadar tangkapan layar. Andini butuh kekuatan hukum yang tak terbantahkan. Dia mengambil cuti setengah hari dari kantor dengan alasan urusan mendesak.
Andini pergi ke bank untuk mencetak rekening koran resmi yang sudah dilegalisir. Dia juga pergi ke notaris tempat dia dulu mengurus surat tanah. Dia memastikan sertifikat rumah yang dia beli sebelum menikah masih aman. Untungnya, status rumah itu jelas harta bawaan Andini. Mobil juga atas nama Andini. Tidak ada satupun aset berharga yang menggunakan nama Riko. Setelah itu, Andini menemui pengacara kepercayaannya, Pak Heru. Dia menyerahkan semua berkas bukti judi dan aliran dana Riko. Pak Heru menggelengkan kepala melihat jumlah uang yang dihamburkan Riko. Ini sudah masuk penelantaran ekonomi dan juga penyalahgunaan aset istri, Bu Andini. Kita bisa ajukan gugatan cerai dengan tuntutan ganti rugi, meski kemungkinan uang kembali kecil karena sudah habis dipakai judi, jelas Pak Heru. Andini mengangguk. Saya tidak peduli uang itu kembali atau tidak, Pak. Yang penting saya bisa lepas dari mereka dan hak asuh anak jatuh ke tangan saya sepenuhnya. Saya tidak mau anak-anak saya diasuh oleh ayah penjudi dan nenek yang manipulatif. Pak Heru menyiapkan draft gugatan cerai. Rencananya, surat gugatan itu akan didaftarkan ke pengadilan agama sehari setelah pesta. Andini ingin semuanya berjalan cepat dan tak memberi celah bagi Riko untuk berkelit. Sepulang dari kantor pengacara, Andini mampir ke toko elektronik. Dia membeli 2 kamera CCTV kecil yang tersembunyi. Sesampainya di rumah, saat Riko sedang tidur siang dan ibu mertua pergi arisan, Andini memasang kamera itu di ruang tamu dan ruang keluarga. Dia ingin merekam segala bentuk intimidasi atau kekerasan verbal yang mungkin terjadi nanti sebagai bukti tambahan di pengadilan. Sore harinya, Andini bersikap sangat manis. Dia pulang membawa martabak kesukaan ibu mertua. Riko yang melihat Andini tersenyum ramah menjadi semakin percaya diri. Nah, gitu dong, Ma. Senyum. Kan sebentar lagi mau pesta, kata Riko sambil menyomot martabak tanpa mencuci tangan. Iya, Mas. Aku sadar. Mungkin selama ini aku terlalu keras sama kamu dan ibu, kata Andini dengan nada lembut yang dibuat-buat. Aku mau pesta besok berjalan lancar. Biar semua orang tahu keluarga kita seperti apa sebenarnya. Ibu mertua tersenyum lebar, memamerkan gigi emasnya. Bagus itu. Kamu harus belajar jadi istri yang tahu diri. Laki-laki itu imam, harus dihormati. Kalau Riko minta apa, ya dituruti. Jangan pelit. Iya, Bu. Jawab Andini singkat. Dalam hati dia tertawa miris. Lihat saja besok. Batinnya. Andini masuk ke kamar anak-anak, memeluk Lana dan Lira erat-erat. Dia berbisik bahwa apapun yang terjadi besok, mereka harus tetap kuat dan percaya pada ibu. Anak-anak mengangguk meski tidak sepenuhnya mengerti. Bab 4. Pesta dan penghinaan. Hari pesta tiba. Rumah Andini disulap menjadi tempat resepsi mini. Tenda bernuansa emas dan putih terpasang di halaman. Kursi-kursi berjejer rapi. Catering yang dipesan Andini sudah menata makanan prasmanan yang menggugah selera. Riko dan ibu mertua tampak sibuk menyambut tamu. Mereka berlagak seolah tuan rumah yang dermawan. Silakan, silakan, dinikmati hidangannya, kata Riko sambil menyalami om dan tantenya. Ini semua hasil kerja keras saya tahun ini, proyek lancar. Bohongnya tanpa berkedip. Andini yang berdiri di pojok ruangan hanya tersenyum tipis mendengar bualan itu. Tamu undangan semakin banyak. Sebagian besar adalah keluarga Riko yang datang dari luar kota. Mereka bergerombol, memandang Andini dengan tatapan aneh. Rupanya, ibu mertua sudah menyebarkan gosip miring tentang Andini sebelumnya. Andini mendengar sekilas bisikan Tante Riko. Itu ya istrinya? Katanya pelit banget sama suami. Padahal gajinya gede. Kasihan si Riko. Andini menahan diri. Dia tetap melayani tamu, mengambilkan minum, dan bersikap sopan. Dia ingin citranya tetap baik sampai saat terakhir. Dia ingin kontras antara sikapnya dan sikap Riko nanti terlihat jelas. Sekitar pukul 11 siang, acara inti dimulai. MC yang disewa Riko membuka acara dengan meriah. Setelah sambutan basa-basi, tibalah giliran Riko memberikan pidato. Riko naik ke panggung kecil yang disediakan. Dia memegang mikrofon dengan gaya percaya diri yang berlebihan.
Terima kasih Bapak, Ibu, saudara sekalian yang sudah hadir di syukuran pernikahan kami yang kelima. Riko memulai. Suaranya lantang. Sebenarnya, acara ini saya buat bukan cuma untuk syukuran, tapi juga untuk minta doa restu. Riko berhenti sejenak, melirik Andini yang duduk tenang di barisan depan. Wajah Riko berubah menjadi sedih yang dibuat-buat. Jujur, 5 tahun ini saya bersabar. Saya sebagai suami merasa kurang dihargai. Saya ingin punya anak laki-laki penerus keluarga. Tapi istri saya, Andini, dia menolak. Suasana mulai hening. Riko semakin menjadi-jadi. Dia lebih mementingkan karirnya di luar sana daripada mengurus suami di rumah. Saya merasa gagal mendidik istri. Kadang saya mikir, nyesel aku nikahin kamu, Din. Ibu saya juga sering nangis gara-gara sikap kamu yang keras kepala. Ibu mertua yang duduk di sebelah Andini langsung berdiri. Dia mengambil mikrofon dari tangan Riko. Betul itu. Saya saksinya. Riko ini anak baik. Sabar. Tapi istrinya ini, aduh diatur susah, dibilangin ngelawan. Mertua dianggap kayak pembantu. Padahal saya cuma numpang hidup di sini baik-baik. Ibu mertua mulai terisak palsu. Saya cuma pengen cucu laki-laki. Apa itu salah? Tamu-tamu mulai berbisik riuh. Wah, parah banget istrinya. Durhaka itu sama suami. Pantesan Riko kurusan. Pasti makan hati. Cemoohan mulai terdengar. Tatapan mereka menusuk Andini dari segala penjuru. Andini merasa wajahnya panas. Tapi hatinya dingin sedingin es. Riko kembali mengambil mikrofon. Jadi, di depan keluarga besar ini, saya mau kasih ultimatum. Kalau Andini tetap tidak mau punya anak lagi dan tidak mau berubah sikapnya, saya berencana untuk mencari pendamping lain yang lebih solehah dan mau menuruti suami. Saya harap keluarga mendukung keputusan saya. Tepuk tangan dukungan terdengar dari keluarga Riko. Mereka bersorak setuju. Setuju. Cari lagi aja, Rick. Teriak salah satu pamannya. Istri pembangkang gak usah dipertahankan. Andini menatap Riko. Dia melihat kepuasan di mata suaminya itu. Riko merasa menang. Dia pikir dengan mempermalukan Andini di depan umum, Andini akan hancur dan memohon ampun. Andini menarik napas panjang. Waktunya sudah tiba. Dia berdiri dari kursinya. Gerakannya anggun namun penuh tenaga. Dia berjalan mendekati panggung. Bunyi hak sepatu tingginya terdengar tegas di lantai marmer. Boleh saya bicara? Tanya Andini tenang. Tangannya terulur meminta mikrofon. Riko tersenyum sinis. Silakan. Mau minta maaf? Atau mau janji berubah? Riko menyerahkan mikrofon itu dengan gaya meremehkan. Andini menggenggam mikrofon erat. Dia berbalik menghadap hadirin. Dia tidak menangis. Matanya tajam menyapu seluruh ruangan. Terima kasih atas kejujuran, Mas Riko dan Ibu, katanya, menekan kata kejujuran. Kalian bilang menyesal punya saya? Kalian bilang saya istri durhaka dan pelit. Andini tertawa kecil. Tawa yang membuat bulu kuduk merinding. Baiklah, kalau begitu, dengarkan jawaban saya. Andini menatap Riko tepat di manik matanya. Anggap aja aku gak pernah ada. Jalani hidup kalian kayak gak pernah punya aku. Mas, tolong nyalakan layarnya. Perintah Andini pada operator proyektor. Layar di belakang panggung menyala terang. Data pertama muncul. Grafik penghasilan versus pengeluaran keluarga. Ada 2 batang diagram. Batang penghasilan Andini tinggi menjulang. Batang penghasilan Riko, 0 besar. Ini adalah fakta nomor 1. Suara Andini menggema. Selama 5 tahun, Riko tidak pernah memberi nafkah 1 rupiah pun. 0. Semua makanan yang kalian makan hari ini, baju yang Riko pakai, bahkan celana dalam yang dia pakai, saya yang beli. Hadirin terkesiap. Bisik-bisik berubah nada. Andini tidak memberi jeda. Slide berpindah. Fakta nomor 2. Judi online. Muncul deretan bukti transfer ke situs judi. Mas Riko bilang dia, proyek, sama teman?
Proyeknya adalah main slot dan kalah 200 juta. Uang siapa? Uang saya yang dia curi dari ATM saat saya tidur. Wajah Riko berubah pucat pasi. Keringat dingin mengucur di dahinya. Ibu mertua melongo tak percaya aib anaknya dibuka setelanjang itu. Slide berpindah lagi. Fakta nomor 3. Ibu mertua. Muncul foto ibu mertua sedang pamer perhiasan di status WhatsApp. Disandingkan dengan tagihan kartu kredit Andini. Ibu bilang saya pelit? Kalung emas, gelang, cincin yang ibu pakai sekarang. Itu semua saya yang bayar bulan lalu. Ibu bilang numpang hidup baik-baik. Ibu memperlakukan saya seperti pembantu di rumah saya sendiri. Cukup, teriak Riko. Mencoba maju merebut mikrofon. Tapi dua orang security yang sudah disewa Andini sebelumnya langsung menahan Riko. Andini sudah mengantisipasi ini. Saya belum selesai, bentak Andini. Kalian mau saya hamil lagi? Tahu kenapa saya tolak? Karena saya gak mau anak saya lahir di keluarga yang bapaknya penjudi dan neneknya parasit. Saya sudah cukup menderita membiayai 2 benalu. Saya tidak akan menambah korban lagi. Andini menunjuk pintu keluar. Sekarang, detik ini juga, kalian berdua keluar dari rumah saya. Bawa baju-baju kalian. Pergi dari sini. Saya sudah ajukan gugatan cerai hari ini. Rumah ini milik saya. Mobil milik saya. Kalian tidak punya hak apa-apa lagi di sini. Satu pesta langsung hening total. Tidak ada suara sendok berdenting. Tidak ada suara napas. Semua mata tertuju pada Riko dan ibu mertua yang berdiri gemetar di panggung. Telanjang tanpa harga diri. Tamu undangan yang tadi mendukung Riko kini menunduk malu. Atau menatap jijik pada Riko. Kebenaran telah terungkap. Dan rasanya sangat menyakitkan bagi mereka yang bersalah. Keheningan di pesta itu terasa mencekam, seolah udara tiba-tiba tersedot keluar dari ruangan. Andini masih berdiri tegak di panggung kecil, memegang mikrofon seperti senjata yang baru saja diletuskan. Di layar proyektor besar di belakangnya, masih terpampang jelas grafik keuangan yang memalukan itu. Angka-angka merah yang menunjukkan utang judi Riko dan tagihan kartu kredit ibu mertua menjadi latar belakang yang mengerikan bagi keluarga itu. Riko berusaha mengumpulkan sisa-sisa harga dirinya yang sudah hancur lebur. Wajahnya merah padam, campuran antara rasa malu yang luar biasa dan amarah yang meledak-ledak. Dia mencoba melepaskan diri dari cengkeraman 2 petugas keamanan berseragam hitam yang disewa Andini. Lepaskan aku. Ini rumahku. Istri macam apa kamu? Andini. Mempermalukan suami sendiri di depan umum. Teriak Riko. Suaranya pecah. Terdengar menyedihkan di telinga para tamu yang kini memandangnya dengan tatapan jijik. Andini tersenyum tipis. Dia memberi isyarat pada operator untuk mengganti slide. Gambar di layar berubah. Kali ini bukan grafik, melainkan tangkapan layar percakapan WhatsApp antara Riko dan seorang penagih utang pinjaman online. Dalam percakapan itu, terlihat Riko memohon perpanjangan waktu dengan alasan, istriku belum gajian, dan mengirimkan foto KTP Andini tanpa izin sebagai jaminan. Kamu bilang ini rumahmu, Mas? Tanya Andini lewat mikrofon. Suaranya tenang namun tajam mengiris. Coba lihat slide di belakangmu. Itu bukti kamu gadaikan data pribadiku untuk utang judimu. Kamu bahkan tidak punya hak atas satu ubin pun di rumah ini karena sertifikatnya atas nama saya. Dibeli sebelum kita menikah. Kamu cuma numpang tidur dan makan gratis selama 5 tahun. Ibu mertua yang tadinya duduk lemas, tiba-tiba bangkit. Dia tidak terima dipermalukan. Dia maju mendekati panggung sambil menunjuk-nunjuk wajah Andini. Jari-jarinya yang penuh cincin emas gemetar. Dasar perempuan tidak tahu diuntung. Berani-beraninya kamu bicara begitu pada suamimu. Pada mertuamu. Jerit ibu mertua. Cincin ini, kalung ini, itu hak saya sebagai ibu. Wajar anak berbakti membelikan ibunya perhiasan. Andini menatap ibu mertua dengan pandangan dingin. Anak berbakti? Mas Riko tidak membelikan itu pakai uangnya. Bu, dia mencuri kartu kredit saya. Dan asal ibu tahu, tagihan kartu kredit itu belum dibayar. Jadi secara hukum,
Perhiasan yang menempel di leher dan jari ibu itu adalah barang curian karena dibeli tanpa izin pemilik kartu. Andini menoleh ke arah security. "Pak, tolong pastikan semua perhiasan yang dipakai ibu itu dilepas sebelum mereka keluar dari gerbang nanti. Itu aset saya yang akan saya gunakan untuk melunasi utang anak laki-lakinya." Mendengar itu, ibu mertua histeris. Dia memegangi lehernya, berusaha melindungi kalung emasnya. Pemandangan itu sungguh menyedihkan sekaligus memuakkan bagi para tamu. Keluarga besar Riko yang tadi lantang membela, kini bungkam 1000 bahasa. Paman Riko yang tadi berteriak menyuruh Riko cari istri baru, kini pura-pura sibuk melihat ponsel, tidak berani menatap mata Andini. Andini belum selesai. Dia melihat ke arah meja prasmanan di mana para petugas catering sedang melayani tamu yang terlanjur mengambil makan. Andini turun dari panggung dan berjalan menuju manajer catering yang berdiri bingung di sudut ruangan. "Pak Budi," panggil Andini tegas. "Iya, Bu Andini," jawab manajer catering itu gugup. "Sesuai perjanjian kita di telepon kemarin, pembayaran pelunasan catering ini seharusnya ditransfer oleh Riko pagi ini. Apakah sudah masuk?" tanya Andini keras, sengaja agar didengar orang-orang di dekatnya. Pak Budi menggeleng takut-takut. "Belum, Bu. Pak Riko bilang nanti setelah acara selesai." Andini mengangguk. Dia berbalik menghadap Riko. "Dengar itu? Bahkan untuk makan di pesta yang kamu banggakan ini, kamu tidak keluar uang sepeser pun. Kamu berniat ngutang lagi?" Andini kembali menatap Pak Budi. "Pak, karena pihak pemesan yaitu saudara Riko terbukti tidak punya uang, dan saya tidak bersedia membiayai pesta penghinaan ini, maka saya minta catering ditutup sekarang juga. Angkut semua makanan yang belum dimakan. Jangan ada satu butir nasi pun yang tersisa untuk keluarga parasit ini." Keputusan Andini menimbulkan kegaduhan baru. Para tamu undangan yang sedang memegang piring menjadi serba salah. Mereka meletakkan piring mereka perlahan. Rasa lapar mereka hilang seketika, berganti dengan rasa malu karena telah menjadi saksi drama keluarga yang begitu brutal. "Tunggu, Din. Jangan kejam begitu." Tante Rina, adik dari ibu mertua, akhirnya bersuara. Dia maju mencoba menengahi. "Ini kan acara keluarga. Masalah uang bisa dibicarakan baik-baik di belakang. Kasihan tamu-tamu kalau diusir begini. Kasihan ibumu." Andini menatap Tante Rina tajam. "Tante bilang kasihan? Di mana rasa kasihan Tante waktu Riko dan ibu menghina saya di depan umum tadi? Di mana suara Tante waktu Riko bilang menyesal menikahi saya? Tante diam saja, kan? Bahkan Tante ikut tertawa." Andini menggeleng tegas. "Tidak ada negosiasi. Kebaikan saya sudah habis. Stok sabar saya sudah kedaluarsa. Kalian semua saksi di sini. Lihatlah wajah asli Riko dan ibunya. Mereka bukan korban. Mereka adalah pelaku yang selama ini memeras keringat dan darah saya." Andini memberi kode pada MC yang sudah ketakutan. Acara selesai. Bubar. Para tamu undangan tidak perlu disuruh 2 kali. Mereka bergegas menuju pintu keluar. Suasana pesta yang seharusnya meriah berubah menjadi ajang pembubaran massal yang canggung. Tidak ada yang berani berpamitan pada Riko atau ibu mertua. Mereka semua menghindari kontak mata, takut dikaitkan dengan keluarga yang penuh aib itu. Riko akhirnya berhasil melepaskan diri dari pegangan security karena para penjaga itu sedikit melonggar saat tamu mulai bubar. Riko berlari mengejar Andini yang hendak masuk ke dalam rumah utama. Riko berlutut di kaki Andini, mencengkeram ujung gaun istrinya. "Din, sayang, dengerin aku dulu. Itu tadi aku cuma emosi. Aku cuma bercanda. Din, sumpah." Riko memohon dengan wajah memelas yang menjijikan. Air mata buaya mulai keluar dari matanya. "Jangan usir aku, Din. Aku mau tinggal di mana? Aku janji bakal berubah. Aku bakal kerja apa aja. Jangan cerain aku." Andini menunduk, menatap laki-laki yang dulu dia cintai itu. Tidak ada lagi rasa sayang. Hanya ada rasa jijik melihat betapa lemahnya mental laki-laki ini tanpa uang istrinya. "Bercanda kamu bilang," desis Andini. Dia menendang pelan tangan Riko agar melepaskan gaunnya.
Kamu mempermalukan aku di depan ratusan orang dan kamu bilang itu bercanda? Maaf, Riko. Pintu maaf sudah tertutup rapat. Sama rapatnya dengan pintu rumah ini untuk kamu. Tapi anak-anak, Din, pikirkan Lana dan Lira. Mereka butuh ayah. Riko mencoba menggunakan kartu terakhirnya. Andini tertawa sinis. Justru karena aku memikirkan anak-anak, aku mengusirmu. Aku tidak butuh figur ayah yang mengajarkan anak-anaknya bahwa menindas perempuan dan hidup dari judi itu wajar. Kamu adalah contoh buruk yang harus dijauhkan dari masa depan anak-anakku. Andini berbalik badan, meninggalkan Riko yang masih berlutut di teras. Dia memberi perintah pada kepala keamanan. Pak, beri mereka waktu 30 menit untuk mengemas barang-barang pribadi. Hanya pakaian dan barang yang mereka beli sendiri sebelum nikah. Pastikan tidak ada aset berharga, perhiasan, atau elektronik milik saya yang terbawa. Setelah 30 menit, seret mereka keluar. 30 menit itu adalah waktu terlama dan terpanas di dalam rumah Andini. Pesta di halaman depan sudah bubar total. Tenda-tenda kosong melompong, menyisakan sampah tisu dan gelas plastik yang berserakan tertiup angin. Di dalam rumah, drama sesungguhnya sedang terjadi di kamar tidur. Riko dan ibu mertua diawasi ketat oleh 2 petugas keamanan dan 2 asisten rumah tangga harian yang diminta Andini untuk menjadi saksi penggeledahan. Andini sendiri duduk di kursi ruang tengah, meminum teh hangat dengan tenang sambil memantau proses itu. Dia tidak mau masuk ke kamar. Dia tidak ingin melihat wajah mereka lagi. Dia hanya ingin memastikan tidak ada barangnya yang hilang. Terdengar suara gaduh dari kamar ibu mertua. Ini blender punya saya. Saya yang minta Riko belikan, teriak ibu mertua. Maaf, Bu. Menurut catatan Bu Andini, blender ini dibeli online pakai akun Bu Andini 3 bulan lalu. Ini buktinya. Suara salah satu asisten rumah tangga terdengar tegas sambil menunjukkan layar ponsel. Ibu tidak boleh bawa. Dasar maling. Kalian semua sekongkol sama perempuan gila itu. Ibu mertua menjerit frustrasi. Suara barang dibanting terdengar. Sementara itu, di kamar utama, Riko sedang memasukkan baju-bajunya ke dalam koper besar dengan asal-asalan. Dia menangis sesenggukan. Bukan tangisan penyesalan tulus, melainkan tangisan ketakutan akan masa depan. Dia sadar betul dia tidak punya tabungan sepeser pun. Teman-temannya sudah menjauh karena utang. Keluarganya pun pasti enggan menampung karena kejadian memalukan tadi. Riko mencoba mengambil jam tangan mewah di meja rias. Tangan petugas keamanan langsung menahannya. Itu jam tangan hadiah ulang tahun dari Bu Andini tahun lalu. Pak, tapi Bu Andini berpesan, semua hadiah yang dibeli pakai uang beliau ditarik kembali sebagai ganti rugi utang Bapak, kata petugas itu datar. Bangsat, itu hadiah. Sudah dikasih kok diminta lagi. Riko membanting koper. Dia merasa ditelanjangi sampai ke tulang. Dia benar-benar keluar dari rumah ini hanya membawa baju bekas yang melekat di badan dan beberapa potong pakaian lusuh di koper. Ponsel mahal keluaran terbaru miliknya juga disita karena cicilannya masih dibayar Andini. Riko diberi ponsel jadul miliknya zaman dulu yang layarnya sudah retak. Hanya supaya dia bisa menelepon orang lain untuk minta tolong. Waktu 30 menit habis. Waktu habis. Silakan keluar. Perintah kepala keamanan. Riko dan ibu mertua digiring keluar dari kamar masing-masing. Penampilan mereka kacau balau. Ibu mertua yang tadi pagi tampil necis dengan kebaya mahal, kini rambutnya acak-acakan. Wajahnya luntur oleh air mata dan keringat. Dia menyeret tas plastik besar berisi baju-bajunya karena koper bagusnya ditahan Andini. Riko berjalan gontai di belakangnya, menyeret koper kain yang resletingnya sudah rusak. Mereka melewati ruang tengah tempat Andini duduk. Andini tidak menoleh sedikit pun. Dia sibuk membaca majalah, seolah-olah tidak ada orang yang lewat. Sikap acuh tak acuh Andini ini lebih menyakitkan bagi Riko daripada tamparan fisik. Andini benar-benar sudah menganggap mereka tidak ada. Din, tega kamu, Din. Riko berbisik saat melewati sofa. Andini membalik halaman majalah. Pintu ada di depan. Jangan lupa tutup gerbangnya, katanya datar tanpa melihat Riko. Ibu mertua tiba-tiba berhenti.
Dia hendak meludahi lantai Andini sebagai tanda perlawanan terakhir. Tapi petugas keamanan dengan sigap membentak. Jalan, Bu. Jangan bikin gara-gara lagi atau kami seret paksa. Mereka akhirnya sampai di teras depan. Matahari siang itu bersinar terik, seolah ikut menghakimi mereka. Beberapa tetangga yang mendengar keributan tadi, kini berdiri di depan pagar rumah mereka masing-masing, menonton proses pengusiran itu. Bisik-bisik tetangga terdengar jelas. Itu loh, si Riko sama ibunya diusir. Syukurin, lagian belagu banget jadi orang. Kasihan Bu Andini ya, selama ini nanggung biawak hidup. Riko dan ibu mertua berjalan menunduk menahan malu yang amat sangat. Mereka menyeret barang-barang mereka keluar dari gerbang rumah mewah yang selama 5 tahun ini memberi mereka kenyamanan. Begitu kaki mereka melangkah keluar dari batas pagar, petugas keamanan langsung menutup gerbang besi yang tinggi itu. Blam! Suara gerbang ditutup terdengar seperti vonis mati. Suara kunci digembok terdengar nyaring. Riko berbalik, memegang jeruji pagar. Dia melihat Andini berdiri di balik jendela kaca besar di ruang tamu. Andini menatap mereka sebentar, lalu dengan perlahan menarik tirai gorden hingga tertutup rapat. Pemandangan itu adalah akhir dari segalanya. Akses Riko ke kehidupan nyaman itu sudah putus total. Kita mau kemana, Riko? Tanya ibu mertua dengan suara gemetar. Dia duduk di pinggir selokan. Kakinya sakit karena memakai sandal jepit tipis. Riko menatap jalanan aspal yang panas. Dia merogoh saku celananya. Kosong. Dompetnya hanya berisi KTP dan uang receh Rp50.000 sisa kembalian beli rokok kemarin. Tidak ada kartu ATM. Tidak ada kartu kredit. Aku nggak tahu, Bu. Jawab Riko putus asa. Coba telepon Om Budi. Ibu mertua mengeluarkan ponselnya dengan tangan gemetar. Dia mencoba menelepon adiknya. Halo, Budi? Tolong kami diusir. Maaf, Mbak. Saya lagi di luar kota. Lagian saya malu sama kelakuan Riko. Jangan hubungi saya dulu. Telepon ditutup. Mereka mencoba menelepon saudara yang lain. Jawabannya sama. Ada yang tidak mengangkat. Ada yang langsung menolak panggilan. Ada yang terang-terangan bilang tidak mau menampung penyakit. Kenyataan pahit menghantam mereka. Di pesta tadi, Andini tidak hanya mengusir mereka dari rumah, tapi juga berhasil menghancurkan reputasi mereka di mata seluruh keluarga besar. Andini telah memutus semua jaring pengaman mereka. Di dalam rumah, suasana hening yang damai akhirnya tercipta. Andini menyandarkan punggungnya di pintu yang baru saja dikunci. Dia meluruh ke lantai, duduk memeluk lutut. Bukan karena sedih, tapi karena lega yang luar biasa. Beban berat yang selama ini dia pikul di pundaknya. Suami yang tidak berguna dan mertua yang jahat, akhirnya lepas. Lana dan Lira keluar dari kamar mereka. Mereka berlari memeluk ibu mereka. Ibu, ayah sama nenek mana? Tanya Lana polos. Andini tersenyum, membelai rambut putrinya. Mereka sudah pergi ke tempat yang seharusnya. Sayang, mulai sekarang, cuma ada kita bertiga. Kita akan bahagia. Rumah ini akan tenang. Andini bangkit berdiri. Dia merasa lebih kuat dari sebelumnya. Dia mengambil ponselnya, mengetik pesan pada Pak Heru, pengacaranya. Mereka sudah keluar. Segera proses surat cerainya. Saya tidak mau ada penundaan. Setelah mengirim pesan itu, Andini mengajak anak-anaknya ke dapur. Yuk, kita masak mie instan pakai telur. Pesta yang tadi batal, tapi pesta kita bertiga baru dimulai. Tawa riang anak-anak terdengar memenuhi rumah. Di luar pagar, di bawah terik matahari, Riko dan ibunya mulai berjalan tanpa tujuan, memulai kehidupan baru mereka sebagai gelandangan yang penuh penyesalan. Karma baru saja dimulai. Matahari sore itu tidak lagi terasa hangat, melainkan membakar kulit Riko dan ibunya yang berjalan tanpa tujuan di pinggiran kota. Mereka sudah berjalan lebih dari 5 kilometer meninggalkan kompleks perumahan elit tempat Andini tinggal. Koper kain Riko yang rusak rodanya harus diseret paksa, menimbulkan bunyi gesekan kasar dengan aspal yang menyakitkan telinga. Ibu mertua berjalan tertatih-tatih, napasnya tersengal-sengal.
Dia yang biasa duduk nyaman di sofa empuk sambil menonton sinetron, kini harus merasakan debu jalanan dan asap knalpot angkutan umum. Uang di saku Riko hanya tinggal Rp50.000. Itu tidak cukup untuk menyewa kamar hotel termurah sekalipun. Riko mencoba memutar otak. Dia teringat ada kawasan permukiman padat penduduk di dekat pasar induk yang menyewakan kamar kos harian dengan harga sangat murah. Itu satu-satunya pilihan mereka. Mereka tiba di sebuah gang sempit yang becek dan bau got. Di sana, mereka menemukan rumah petak bertingkat 2 yang kumuh. Plang di depannya bertuliskan, "Terima kos putra-putri pasutri murah." Riko mengetuk pintu. Pemilik kos, seorang wanita gemuk dengan rokok di tangan, menatap mereka curiga. Riko menawar harga. Akhirnya, mereka mendapat satu kamar sempit di lantai 2 seharga Rp30.000 per malam. Kamar itu hanya seluas 3x3 meter, beralaskan tikar plastik yang sudah sobek, tanpa kasur, dan kipas anginnya mati. Kamar mandi ada di luar, digunakan bergantian oleh 10 penghuni lain dan baunya pesing menyengat. Malam pertama di neraka itu, ibu mertua menangis meraung-raung. Dia tidak mau tidur di lantai keras. Nyamuk-nyamuk mulai menyerang kulitnya yang biasa dirawat lulur mahal. Riko hanya diam bersandar di dinding yang catnya mengelupas. Perut mereka berbunyi keroncongan karena belum makan sejak siang. Riko keluar sebentar membeli 2 bungkus nasi kucing seharga Rp5.000. Itu makanan pertama mereka. Ibu mertua menolak makan awalnya, tapi rasa lapar memaksanya menelan nasi keras dengan lauk teri asin itu sambil bercucuran air mata. Minggu pertama berlalu dengan penderitaan yang meningkat. Riko mencoba melamar kerja. Dia mendatangi beberapa kantor teman lamanya. Namun, berita tentang kejadian di pesta Andini rupanya menyebar cepat. Andini tidak menyebarkannya, tapi saudara-saudara Riko yang hadir di pesta itu yang bergosip. Pintu-pintu tertutup bagi Riko. Tidak ada yang mau mempekerjakan penjudi dan penipu. Riko mencoba melamar jadi sopir taksi online, tapi dia butuh SKCK dan mobil. Dia tidak punya keduanya. Keadaan memaksa Riko bekerja serabutan. Dia menjadi kuli panggul di pasar induk. Tangan halusnya yang biasa memegang kartu remi kini melepuh kasar mengangkat karung beras. Upahnya hanya cukup untuk bayar sewa kamar dan makan sekali sehari. Setiap pulang kerja, badannya remuk redam. Di kamar kos, bukannya disambut air hangat, dia disambut omelan ibunya. Ibunya terus menyalahkan Riko karena gagal mempertahankan Andini. Ibunya menuntut dibelikan obat rematik, minta makanan enak, dan mengeluh kepanasan. Pertengkaran antara ibu dan anak itu menjadi tontonan sehari-hari penghuni kos lain. Sebulan kemudian, Riko tergoda setan lagi. Dia mendapat upah borongan agak besar hari itu. Bukannya membeli beras, dia mampir ke warnet untuk main judi slot, berharap bisa melipat gandakan uangnya agar bisa pindah dari kos kumuh itu. Harapan kosong. Dalam 1 jam, uang hasil keringatnya seminggu ludes. Riko pulang dengan tangan hampa. Malam itu, untuk pertama kalinya, Riko membentak ibunya yang minta makan. Riko memukul dinding kamar sampai tangannya berdarah. Keputusasaan mulai memakan jiwa mereka. Sementara itu, di seberang kota, kehidupan Andini justru bersinar terang. Tanpa beban Riko dan mertuanya, pengeluaran Andini berkurang drastis. Dia bisa menabung hampir 70% dari gajinya. Karirnya melesat. Karena fokus kerjanya tidak lagi terpecah oleh drama rumah tangga, Andini berhasil memenangkan tender besar bagi perusahaannya. Bosnya mengangkat Andini menjadi general manager. Proses perceraian berjalan mulus. Pengadilan memutus perkara secara fair stake karena Riko tidak pernah hadir dalam persidangan. Dia tidak punya uang untuk ongkos ke pengadilan dan takut menghadapi Andini. Hak asuh anak jatuh penuh ke tangan Andini. Aset rumah dan mobil sah menjadi milik Andini. Andini merenovasi rumahnya, membuang semua jejak Riko. Kamar bekas ibu mertua diubah menjadi ruang bermain dan perpustakaan untuk Lana dan Lira. Suara tawa anak-anak mengisi rumah itu setiap hari. Mereka tumbuh cerdas dan bahagia, jauh dari aura negatif ayah dan nenek mereka. 6 bulan berlalu. Ibu mertua jatuh sakit parah. Hidup di lingkungan kumuh membuatnya terkena infeksi paru-paru.
Dia batuk darah. Riko panik tapi tidak punya uang. Dia mencoba meminjam ke tetangga kos, tapi tidak ada yang percaya padanya. Akhirnya, ibu mertua hanya bisa berbaring di atas tikar kusam, merintih memanggil nama Andini, berharap menantunya itu datang menyelamatkan. Tapi Andini tidak pernah datang. Andini sudah menutup buku masa lalunya rapat-rapat. Riko terpaksa menjual satu-satunya peninggalan berharga yang tersisa, cincin kawinnya yang dulu dia sembunyikan saat penggeledahan. Dia menjualnya di pinggir jalan dengan harga sangat murah. Uangnya dia pakai untuk membawa ibunya ke puskesmas dan membeli obat generik. Sisanya, Riko memakainya untuk membeli minuman keras murah. Dia mabuk untuk melupakan kenyataan bahwa dia adalah pecundang. Puncaknya terjadi saat pemilik kos mengusir mereka. Riko sudah menunggak bayar sewa 2 minggu. Barang-barang mereka dilempar keluar gang. Riko memapah ibunya yang kurus kering berjalan menyusuri trotoar. Mereka tidur di emperan toko, beralaskan kardus bekas. Mereka resmi menjadi gelandangan. Riko mulai belajar menengadahkan tangan pada orang lewat. Awalnya dia malu, tapi rasa lapar membunuh harga dirinya. "Pak, Bu, sedekahnya," ucap Riko lirih pada pejalan kaki. Ibunya yang dulu sombong dan hobi pamer perhiasan, kini duduk terkulai dengan baju compang-camping, matanya kosong menatap aspal. Kadang dia bergumam sendiri, menyesali perbuatannya pada Andini, tapi suaranya hilang tertelan kebisingan kota. Mereka adalah sampah masyarakat yang tidak dipedulikan siapapun. Tahun berganti tahun. Kehancuran mereka semakin absolut. Penampilan Riko berubah drastis. Wajahnya tua sebelum waktunya. Giginya banyak yang tanggal karena kurang gizi dan kebersihan. Rambutnya gimbal dan kotor. Ibunya sudah lumpuh. Harus didorong menggunakan kursi roda bekas yang Riko temukan di tempat pembuangan sampah. Mereka hidup berpindah-pindah dari satu kolong jembatan ke kolong jembatan lain. Mereka makan dari sisa makanan warung atau belas kasihan orang. Karma telah membayar lunas setiap tetes air mata yang pernah Andini keluarkan. Bahkan dengan bunga yang berbunga-bunga. 5 tahun kemudian, kota metropolitan itu semakin megah. Gedung-gedung pencakar langit berlomba menyentuh awan. Di salah satu pusat perbelanjaan paling elit di pusat kota, sebuah mobil sedan mewah berwarna hitam mengkilap berhenti di lobi utama. Petugas valet dengan sigap membukakan pintu. Sepasang kaki jenjang dengan sepatu hak tinggi bermerek turun dari mobil. Itu Andini. Penampilannya jauh berbeda dari 5 tahun lalu. Dia terlihat lebih muda, segar, dan memancarkan aura kekuasaan yang elegan. Dia mengenakan setelan blazer karya desainer ternama. Di belakangnya, turun 2 gadis remaja yang cantik dan terawat, Lana dan Lira. Mereka tumbuh menjadi anak-anak yang percaya diri dan santun. "Ayo, Kak, Dik, kita beli kado untuk ulang tahun nenek dari pihak ibu dulu, baru kita makan sushi," ajak Andini sambil menggandeng tangan kedua putrinya. "Siap, Bu," jawab mereka serempak. Mereka berjalan masuk ke area promenade terbuka di depan mall. Area ini adalah tempat orang-orang kaya berlalu lalang, namun juga sering menjadi target pengemis yang nekat menyusup masuk meski sering diusir satpam. Di sudut dekat tiang lampu hias, duduk 2 sosok manusia yang sangat kontras dengan kemewahan di sekitarnya. Seorang laki-laki kurus kering dengan pakaian lusuh yang sobek di sana-sini, dan seorang wanita tua renta di atas kursi roda reot yang kakinya dibungkus kain perban kotor. Baunya menyengat, membuat pejalan kaki melipir menjauh sambil menutup hidung. Itu adalah Riko dan ibunya. Mereka baru saja diusir dari area pasar dan mencoba peruntungan di kawasan elit ini. Mata Riko yang cekung tiba-tiba menangkap sosok yang sangat dia kenal. Jantungnya berhenti berdetak sesaat. Dia melihat wanita cantik yang berjalan ke arahnya. Wanita itu bersinar, tertawa lepas bersama 2 anak gadis yang cantik. Itu Andini?" gumam Riko, suaranya parau. Ibunya yang setengah mengantuk langsung membuka mata. "Siapa? Andini? Menantuku." Riko menyipitkan mata. Benar, itu Andini. Dan anak-anak itu Lana dan Lira, darah dagingnya sendiri. Riko melihat betapa suksesnya Andini.
Tas yang dijinjing Andini harganya mungkin bisa untuk membiayai hidup Riko selama 10 tahun. Harapan gila tiba-tiba muncul di hati Riko. Dia pikir, waktu pasti sudah menyembuhkan luka. Andini pasti masih punya hati nurani. Mereka adalah keluarga. Riko bangkit berdiri, tubuhnya gemetar. Dia menyenggol kursi roda ibunya. Bu, ayo Bu. Itu Andini. Kita selamat, Bu. Kita gak perlu ngemis lagi. Ibu mertua menangis haru. Andini, cucuku, ayo kejar, Riko. Mereka bergerak mendekat, menyeret langkah, menerobos kerumunan orang. Riko memberanikan diri. Saat Andini dan anak-anaknya melintas hanya beberapa meter di depan mereka, Riko memanggil. Andini, Din, Lana, Lira. Ini ayah, teriak Riko. Suaranya serak tapi cukup keras. Andini berhenti. Lana dan Lira menoleh. Mereka melihat sosok pengemis kotor itu dengan tatapan bingung dan sedikit takut. Bu, orang itu panggil nama kita, bisik Lana sambil memegang lengan ibunya. Andini menoleh perlahan. Matanya bertemu dengan mata Riko. Riko tersenyum lebar, memamerkan giginya yang ompong. Tangannya terulur hendak meraih Andini. Din, ini aku, Mas Riko. Suamimu. Ini ibumu. Din. Lihat kami, tolong kami. Din. Kami minta maaf. Kami sudah kena karmanya. Tolong terima kami kembali. Riko meratap. Air matanya meleleh di pipi yang penuh debu. Ibu mertua juga ikut meratap. Andini. Anakku sayang. Ibu kangen. Ibu menyesal. Tolong ibu. Nak. Ibu sakit. Lana dan Lira menatap jijik. Mereka samar-samar ingat wajah ayah dan nenek mereka. Tapi bayangan buruk masa lalu membuat mereka mundur berlindung di balik punggung Andini. Riko mengira Andini akan luluh. Dia melihat Andini merogoh tas tangannya. Riko berpikir Andini akan mengeluarkan dompet tebalnya, memberi mereka uang jutaan, atau bahkan memeluk mereka dan mengajak mereka masuk ke mobil mewah itu. Harapan akan hidup enak kembali menari di pelupuk mata Riko. Andini mengeluarkan selembar uang kertas. Bukan merah, 100.000. Bukan biru, 50.000. Warnanya abu-abu. 2.000 rupiah. Uang parkir. Andini melangkah maju 1 langkah. Menatap Riko dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tidak ada kemarahan di matanya. Tidak ada kebencian. Yang ada hanya tatapan kosong. Seolah dia sedang melihat tong sampah atau tembok tak bernyawa. Maaf, Pak, Bu. Saya tidak kenal kalian. Ucap Andini datar, sangat tenang. Ini sedikit rezeki untuk makan. Lain kali kerja yang halal. Jangan cuma minta-minta. Lanjut Andini. Dia menjatuhkan uang 2.000 rupiah itu ke dalam kaleng bekas ket yang dipegang Riko. Uang itu melayang ringan, mendarat di dasar kaleng yang kosong. Riko ternganga. Mulutnya terbuka tapi tidak ada suara yang keluar. Din, ini aku. Mas Riko. Bisiknya tak percaya. Din, jangan bercanda. Din, teriak Riko histeris. Andini sudah berbalik badan. Dia merangkul kedua anaknya. Ayo, sayang. Jangan dekat-dekat. Nanti tertular penyakit kulit. Kasihannya, masih muda tapi malas kerja. Bisanya cuma mengemis. Kata Andini keras-keras kepada anak-anaknya, sengaja agar Riko dengar. Itu siapa sih, Bu? Kok ngaku-ngaku kenal? Tanya Lira. Andini tertawa renyah. Tawa yang lepas dan bahagia. Ibu juga nggak tahu. Orang gila mungkin. Sudahlah. Anggap aja nggak pernah ada. Anggap aja kita nggak pernah lihat. Kalimat itu. Kalimat yang sama yang diucapkan Andini 5 tahun lalu di atas panggung pesta. Kalimat itu menghantam dada Riko lebih keras dari palu godam. Andini dan anak-anaknya berjalan menjauh. Masuk ke dalam pintu kaca mal yang dingin dan wangi. Mereka tertawa-tawa membicarakan film yang akan mereka tonton. Mereka menghilang di balik kerlap-kerlip lampu toko berlian. Tinggallah Riko dan ibunya mematung di trotoar panas. Uang 2.000 rupiah lecek itu tergeletak di kaleng. Orang-orang yang lewat menatap mereka sinis karena Riko tadi berteriak-teriak mengaku suami wanita kaya itu.
Dasar pengemis halu, cibir seorang satpam yang datang untuk mengusir mereka. Weh, pergi dari sini. Jangan ganggu tamu VIP. Riko jatuh terduduk di aspal. Dia menatap uang 2.000 perak itu. Itulah harga dirinya sekarang. Itulah nilai dia di mata Andini. 2.000 rupiah. Ibu mertua menangis meraung-raung, memukuli kakinya sendiri yang lumpuh. Penyesalan itu datang menghantam mereka seperti tsunami. Tapi tidak ada perahu penyelamat. Pintu maaf sudah dikunci permanen. Dan kuncinya sudah dibuang ke dasar lautan oleh Andini. Riko mengambil uang 2.000 itu. Meremasnya kuat-kuat sambil menangis tanpa suara. Di seberang jalan, baliho besar menampilkan wajah Andini sebagai wanita pengusaha inspiratif tahun ini. Wajah itu tersenyum cantik, menatap ke masa depan yang cerah. Sementara Riko dan ibunya harus kembali merangkak keselokan masa lalu yang gelap, membawa penyesalan itu sampai liang kubur. Hidup memang berputar, tapi bagi mereka yang tidak tahu diri, roda itu akan melindas mereka sampai hancur. Dan Andini, dia terus berjalan maju, tanpa pernah menoleh ke belakang lagi. Tamat.